Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agung Nugraha dengan NIM C1C0263. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan badan. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Pertama ada subjek dan objek, norma perhitungan, pembukuan, dan tarif pajak penghasilan badan. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada subjek PPh badan. Subjek PPh badan untuk wajib pajak dalam negeri, yaitu badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Sebagai contohnya ada PT, ada BUMN, BUMD, BUMDes, firma, dan banyak lain sebagainya. Untuk subjek pajak yang di luar negeri atau wajib pajak badan luar negeri, yaitu badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia, namun badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT atau badan usaha tetap di Indonesia. Kita masuk ke objek PPh badan, yaitu penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang telah diterima atau diperoleh wajib pajak badan. Penghasilan tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau alat menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan. Contohnya ada hadiah dari kegiatan, laba usaha, keuntungan karena penjualan, penerimaan kembali pembayaran pajak, bunga, dan dividen. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu norma perhitungan penghasilan neto. Yang pertama ada peredaran bruto hingga 50 miliar. Dengan cara perusahaan dengan penghasilan kurang dari 4,8 miliar dapat dikenakan tarif 50% dikali 25% dikali PKP. Sedangkan perusahaan dengan bruto lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar dapat dihitung dengan 50% dikalikan 25% dikali PKP yang memperoleh fasilitas ditambah 25% dikali PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Dan kita masuk yang ke peredaran bruto di atas 50 miliar. PPh badan terutang dengan peredaran bruto di atas 50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar PPh badan tetap adalah 25% dikali PKP. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan yaitu pertama ada wajib pajak badan, kedua ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Di sini ada syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan. 1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik. 2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. 3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akwal. 4. Pembukuan dengan menggunakan masa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. 5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Kita masuk ke tarif PPh badan. Di sini ada tarif PPh badan. Selama ini tarif PPh badan normal adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Namun karena adanya COVID-19 atau pandemi ini pada negara Indonesia, jadi tarif pajak mengalami penurunan. Berikut saya sebutkan penurunannya. Di sini melalui Belait baru ini, tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap, yakni
22% berlaku pada 2020 dan 2021. 20% mulai berlaku pada 2022. Lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka atau TBK menjadi 19% pada 2020 dan 2022. 17% mulai pada 2023. Tapi penurunan tarif PPh badan lebih rendah 3%. Bagi perusahaan TBK ini ada syaratnya, yaitu saham dikuasai setidaknya 300 pihak, kemudian setiap pihak di dalam PT hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh. Ketiga, saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak. Dan terakhir yaitu membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jadi intinya tarif pajak sebenarnya yaitu 25% dari PKP. Namun karena adanya COVID dan pandemi, jadi diturunkan secara bertahap. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.